Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang tugas praktikum komputasi statistik, yaitu pembangkitan bilangan acak. Di sini kami beranggotakan Elili Oktaviani Tarisa, Kartini Lovian, dan Siti Norarifa. Selanjutnya di sini saya akan membahas pembangkitan bilangan acak menggunakan setset, di mana setset ini digunakan untuk menetapkan bilangan acak agar tidak berubah-ubah. Di sini kita menggunakan variabel random numbers, normal numbers, dan sampel binomial, di mana di sini tuh melambangkan variabel untuk menyimpan sebuah bilangan acak dari masing-masing distribusi, yaitu uniform, normal, dan binomial, di mana pada distribusi binomial ini kita menggunakan probabilitas 0,5 dan kita melakukan perulangan sebanyak 20 kali dan didapatkan hasil pada output. Lalu di sini saya akan menjelaskan contoh soal menggunakan distribusi binomial. Soalnya merupakan suatu daerah itu memiliki wabah penyakit flu monyet yang mempunyai peluang untuk tertular sebesar 0,3. Bila diketahui keluarga Pak Saiful memiliki seorang istri, 2 orang anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan, tentukan peluang paling sedikit 1 orang tertular, 2-3 orang tertular, dan peluang 4 tepat orang tertular. Lalu itu kita buat kodenya pbinom 1 size 5 probabilitas 0,3 lower tail false. Ini tuh untuk peluang paling sedikit 1 orang yang tertular. Terus ada dbinom 2 size 5 probabilitas 0,3 dan plus dbinom 3 size 5 probabilitas 0,3 itu merupakan peluang 2-3 orang tertular. Lalu yang terakhir itu ada peluang tepat 4 orang tertular dengan kode dbinom 4 size 5 probabilitas 0,3 yang didapatkan outputnya pada peluang paling sedikit 1 orang yang tertular itu 0,4178. Lalu pada peluang 2-3 orang tertular itu 0,441 sama peluang tepat 4 orang yang tertular itu ada 0,02835. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode inverse transform method menggunakan kasus yang kontinu. Jadi itu di sini kita akan menjelaskan kasusnya itu menggunakan distribusi uniform dengan kasus yang kontinu. Jadi kita masukin A itu bernilai 2, B itu bernilai 10. Lalu kita membangkitkan variabel acak uniform dari 0 sampai 1 dengan run if buka kurung 100. Di situ kita akan membangkitkan bilangan acak. Terus kita masukkan rumus inverse CDF-nya dengan inisiasi S itu masukin sama dengan S tanda panah A tambah U dikali B kurang A lalu X. Nah, selanjutnya itu kita ada kode menampilkan histogram dari sampel yang dihasilkan. Jadi kita akan membuat histogramnya. Jadi dengan kode his X dengan memanggil data atau data yang ingin kita buat histogramnya dari perhitungan inverse CDF tadi. Lalu ada breaks 30 main histogram dari distribusi uniform simulasi. X-labnya itu sama dengan nilai terus warna histogramnya hijau. Makanya didapat output pada kode ini merupakan histogram dengan berjudul histogram dari distribusi uniform dengan histogramnya itu berwarna hijau. Jadi ini merupakan output dari kode tersebut. Selanjutnya inverse transform method pada kasus discrete. Nah, terlihat dari kode ini bahwa jumlah sampel N kurang dari 500. Selanjutnya runip ini menghasilkan N atau nilai acak dari distribusi uniform. Selanjutnya mendefinisikan probabilitas kumulatif untuk distribusi discrete. Selanjutnya nilai discrete yang sesuai yaitu 1, 2, 3. Selanjutnya menggunakan fungsi distribusi kumulatif terbalik atau inverse CDF untuk memetakan nilai acak U ke nilai discrete X.
Nah, selanjutnya membuat histogram. Di sini mendefinisikan interval untuk histogram. Nah, terlihat dari histogram ini menunjukkan frekuensi nilai dari distribusi diskret berdasarkan probabilitas kumulatif yang telah didefinisikan. Nah, terlihat ada 3 nilai diskret yang mungkin, 1, 2, dan 3 dengan probabilitas, nilai 1 dengan probabilitas 0,2, nilai 2 dengan probabilitas 0,45, nilai 3 dengan probabilitas 0,35. Nah, output histogram berwarna hijau ini menampilkan distribusi frekuensi dari nilai-nilai diskret tersebut. Dari histogram ini bisa dilihat bahwa nilai 2 lebih sering muncul dibandingkan dengan nilai 1 dan 3 yang sesuai dengan probabilitas yang diberikan. Selanjutnya inverse transform method pada kasus pada model. Nah, yang pertama ini B0 dan B1 ini adalah nilai sebenarnya dari intercept dan koefisien kemiringan dalam model regresi yang akan kita simulasikan. Selanjutnya B0 topi dan B1 topi adalah vektor kosong yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan hasil estimasi dari masing-masing parameter dalam setiap iterasi simulasi. Selanjutnya, love for ini berjalan sebanyak 300 kali, berarti kita melakukan simulasi regresi sebanyak 300 kali. Nah, selanjutnya hasil estimasi dari seluruh iterasi disimpan dalam matriks hasil. Nah, matriks hasil kemudian diberikan nama baris dan kolom yang sesuai. Dan pada akhirnya matriks hasil dicetak ke konsul. Nah, maka output yang dihasilkan adalah matriks 2x2. Ini menunjukkan baris dari rata-rata estimasi B0 dan B1 yang diperoleh dari 300 kali simulasi tadi. Standar deviasinya B0 dan B1. Selanjutnya, simulasi ini menunjukkan bahwa dengan melakukan regresi linear berulang, kita dapat memperoleh gambaran tentang distribusi dari estimator parameter. Nah, rata-rata dari estimasi ini akan mendekati nilai sebenarnya dari parameter. Nah, dan standar deviasi akan memberikan ukuran akurasi dan estimasi tersebut. Pertama, kita akan menginisiasikan alpha sama dengan 2 parameter bentuk untuk distribusi gamma, sedangkan beta 2 parameter untuk skala untuk distribusi gamma. Lambda 1 per beta merupakan parameter distribusi eksponensial di mana lambda adalah kebalikan dari beta. Lalu kita membuat rentang nilai x value sequence 0,01 10 layout 1000, membuat vektor x dari 0,01 hingga 10 dengan 1000 titik. Lalu kita menghitung kepadatan distribusi gamma dengan rumus density 1 per R alpha beta pangkat alpha x alpha min 1 min eksponensial min x per beta. Lalu kita akan menghitung kepadatan distribusi eksponensial dengan rumus density value sama dengan lambda dikali eksponen min lambda x. Lalu kita akan menentukan nilai C, di mana mencari nilai maksimum dari rasio antara kepadatan distribusi gamma dan eksponensial yang mungkin digunakan untuk metode sampling. Lalu kita akan menentukan jumlah sampel yang ingin diambil, yaitu n sampel sama dengan 100. Habis itu kita akan menginisiasi vektor sampel numerik n sampel, membuat vektor kosong untuk menyimpan hasil sampel yang diambil dengan panjang sesuai jumlah sampel yang ditentukan. Lalu 2 metode accept rejection for in sample loop untuk menghasilkan sejumlah sampel yang ditentukan. Repeat memulai loop tanpa batas yang akan terus berlanjut hingga sampai sampel valid ditemukan. Lalu kita akan menghasilkan sampel dari distribusi proposal. X proposal rep 1, rate sama dengan lambda menghasilkan 1 sampel dari distribusi eksponensial. Lalu kita menghitung densitas gamma dengan density underscore gamma. Lalu menghasilkan sampel dari distribusi uniform, menghasilkan nilai acak U dari distribusi uniform antara 0 dan C, di mana C adalah batas yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu acceptance rejection condition if U density gamma per lambda dikali eksponen min lambda dikali X proposal mengecek apa nilai U kurang dari rasio kepadatan gamma terhadap kepadatan distribusi eksponensial. Jika kondisi ini terpenuhi, nilai X proposal disimpan
ke dalam vektor sampel dan loop ini diakhiri dengan break. Lalu kita akan membuat histogramnya dengan 30 bit. Lalu ada selanjutnya direct transformation, di mana di sini kita menggunakan parameter lambda yaitu 1, dan kita akan meregenerate bilangan acak sebanyak 1000 dengan menggunakan distribusi uniform. Lalu kita akan merubah atau mentransformasikan bilangan acak dari distribusi uniform ke distribusi eksponensial dengan variabel x dan rumus sebagai kode, dan kita ingin melihat hasilnya pada visualisasi data histogram, di mana dapat kita lihat bahwa nilai yang bernilai di bawah 1 itu memiliki pemakitan bilangan acak yang paling banyak dibanding bilangan di atas 1. Lalu kesimpulan yang didapat, bahasa pemrograman R dapat digunakan untuk membangkitkan bilangan acak menggunakan distribusi yang ingin kita gunakan seperti normal, uniform, binomial, Poisson, dan lain sebagainya. Lalu ada inverse transform method, di mana teknik yang digunakan ini untuk membangkitkan bilangan acak menggunakan CDF dari purba acak, di mana bilangan acak yang dihasilkan dari distribusi uniform akan ditransformasikan melalui inverse CDF. Lalu ada acceptance rejection method, di mana digunakan saat distribusi target sulit untuk dibangkitkan secara langsung. Sebagai alternatif, bilangan acak dihasilkan dari distribusi yang lebih sederhana dan kemudian diterima atau ditolak berdasarkan kondisi tertentu. Lalu ada direct transformation method, di mana teknik ini menghasilkan sampel dari distribusi yang lebih sederhana, kemudian ditransformasikan langsung ke distribusi target, seperti mentransformasikan distribusi uniform menjadi distribusi eksponensial.